Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa sudah beberapa hari ini kita mendengarkan doa Tuhan Yesus. Kan intinya selalu user-useran deh, pusatnya, yakni memang relasi dia dengan Bapaknya. Tetapi yang didoakan adalah selalu pengikutnya. Dan yang diharapkan adalah supaya kebersatuan yang sudah dia bina bersama dengan para murid yang ada di sini itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi diharapkan ini juga menjadi sesuatu yang bermakna bagi para pengikutnya. Hanya mau mengatakan bahwa ini loh orang-orang yang telah Engkau berikan kepadaku, yang menjadi murid-muridku ini, berikanlah kebaikan kepada mereka semua. Sebetulnya kan mengatakan seperti itu sebetulnya, tapi kan beberapa hari kita mendengarkan doa dari Tuhan Yesus mengenai para murid, ini sungguh-sungguh ada satu bagian untuk apa. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus mengharapkan bahwa firman ini menjadi jalan kebenaran bagi para murid yang percaya kepadanya, supaya mereka bisa bersatu dengannya. Kebersatuan ini itu diharapkan juga nantinya diteruskan dengan kebersatuan di surga sana, seperti kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan kita bisa melihat pada saat Tuhan Yesus diutus ke dunia, Tuhan Yesus kan senantiasa berelasi dengan Bapaknya karena kebersatuan itu. Dan diharapkan kita sejak kita di dunia pun kita mempunyai relasi dengan Allah juga, dengan Tuhan Yesus juga, supaya relasi ini nantinya pada saat kita mati tinggal aspek penyempurnaannya. Nah, kalau kita berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat dosa terus-menerus, lalu pada saat kita mati kita juga mendapatkan kesempurnaannya, yaitu kesempurnaan dari kejahatan, kejelekan, dan maut. Kan sempurnanya kejahatan, jelek, maut, itu kan berarti di neraka. Di neraka itu kan jahat yang paling sempurna ya. Maka istilah sempurna itu belum tentu positif kan. Tapi kita bisa melihat bahwa orang kalau dikatakan, oh sempurna adanya, selalu pikirannya positif. Padahal positif kan belum tentu kan. Oh dia kurang ajar, iya dia sempurna sekali kurang ajarnya gitu ya. Itu kan berarti tanpa bahwa dia jeleknya minta ampun gitu ya. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, demikian kita bisa melihat bahwa harapan Tuhan
kebersatuan itu sudah kita hidupkan. Hidupilah paling tidak dalam hidup ini sehari-hari. Lalu selain itu juga kita diharapkan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Bapa. Karena Tuhan Yesus itu ngeman kita, betul-betul ngeman kita. Karena apa? Karena kebersatuan ini itu sudah membawa dampak tidak hanya positif bagi kita yang bersangkutan, tetapi juga dampak yang positif bagi dunia. Walaupun jumlahnya sedikit pengikut Tuhan itu, tetapi memberikan dampak positif bagi dunia. Maka kebersatuan ini hendaknya tetap kita tunjukkan, karena ini memberikan warna tersendiri bagi dunia. Minimal kebersatuan kita dengan Allah itu mengurangi aspek pencobaan dan penggoda yang senantiasa ada di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kalau pencoba dan penggoda itu sudah masuk dalam diri manusia, ya sifatnya yang menjadi perusak seperti Yudas Iskariot. Nah, maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita hendaknya bisa menjaga kebersatuan itu menjadi kebersatuan yang tampak nyata bagi dunia, supaya dunia tahu bahwa kita bukan dari dunia itu. Kan Tuhan Yesus kan sudah menyatakan dalam doa itu, mereka tidak lagi dari dunia ini, tetapi hidup di dalam dunia. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, karena kita kemarin berbicara bahwa dimuliakan itu kan ketaatan jati, dan kita bisa menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan dengan menyebut nama Bapa. Berarti tampak bahwa Bapa ini sesuatu dalam pikiran Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita sudah hidup di dalam surga yang dimulai dari dunia ini. Berarti kita sudah dianggap tidak dari dunia ini. Maka hiduplah bersama dengan Tuhan terus-menerus. Kenapa? Karena di sanalah kita itu bisa berpulang bersama, bernyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebersatuan yang sungguh-sungguh menyelamatkan. Maka mari kita menjaga kebersatuan itu dalam kehidupan yang nyata, supaya kita tinggal mendapatkan penyempurnaan kalau kita dipanggil Tuhan. Selamat merenungkan.